Saya dan kawan-kawan adalah sanitarian Puskesmas Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Misi kami saat ini adalah mewujudkan desa STBM di beberapa wilayah yang terkadang cukup jauh ditempuh. Salah satunya adalah Desa Teweria, desa yang indah di kaki bukit. Kami berharap di tempat ini bisa membawa perubahan. Dalam pra pemicuan STBM, kami melakukan observasi situasi dan kebiasaan masyarakat dari cara hidup dan perilaku kesehatan. Membangun trust melalui koordinasi dan dialog dengan aparat dan tokoh masyarakat adalah hal penting yang harus dilakukan. Kini tibalah hari pemicuan STBM 5 Pilar, di mana cukup banyak warga telah berkumpul di lapangan desa. Kami memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan dan maksud kedatangan kami untuk belajar dan menekankan tidak membawa subsidi atau bantuan apapun. Untuk menciptakan suasana akrab, kami membuat pencairan suasana dan mensepakati beberapa istilah untuk dipahami bersama tentang BAB, limbah, dan sampah. Langkah pertama adalah mapping. Kami mengajak warga menggambar peta dari batas desa mereka, rumah, air, dan lokasi-lokasi penting, termasuk menandai lokasi di mana mereka BAB, membuang sampah dan limbah. Kami menggunakan semen dan potongan kertas warna-warni, batu, dan sebagainya yang ada di sekitar. Di dalam itu ada kertas warna kami, bahkan kami punya warna. Artinya apa? Bersama banyak rumah yang belum punya jamban, benar? Oleh itu kita berdengar. Apakah kita masih bikin curah di kena tai? Langkah kedua adalah transit walk. Kami dan warga berjalan mengelilingi desa dan menemukan bersama lokasi di mana mereka biasa BAB, membuang sampah dan limbah. Disitulah kami memicu rasa jijik dan rasa malu mereka. Tidak lupa kami berkunjung ke rumah-rumah untuk melihat bagaimana kebiasaan mereka untuk cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan di rumah tangga. Tidak masak ya? Kenapa? Itu ada cerek air tidak ditutup, biasa kasih terbuka begitu. Cucian piring ke atas dapur, terus sampah biasa ibu buang kemana? Buang sekarang. Buang ikut jendela. Kita lihat-lihat di rumah sebelah. Ada mama yang Mama biasanya buang ini sampah di sini. Di sebarang tempat kebetulan mama buangnya di mana? Di sini. Oh iya, pantasan nih. Mama yang lihat, mama yang lain sudah lihat semua? Iya. Sudah Nah, ada sampah di sini. Air limbah biasanya mama buang kemana? Buang sembarang juga. Di sini juga. Oh iya. Kita sudah menemukan peta kita seperti ini. Ternyata kita hidup setiap hari berdampingan dengan tak baik. Sekarang kita akan melihat dan menghitung berapa banyak jumlah tai dan sampah di desa kita. Bapak Ibu, dalam satu hari Dari hasil transit walk, kami menuju langkah ketiga, yaitu mengajak warga menghitung berapa volume tinja, sampah, dan limbah rumah tangga yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan apa dampaknya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Teddy bahwa satu hari kita menghasilkan 1.500 kg tai yang setara dengan beras sebanyak 6 karung beras. Bapak sekalian, dalam satu ons tai itu ada 1.000 kolera, sedikit 1.000 betin. Bayangkan jika satu orang menghasilkan 1.000, berarti kita sudah meracun generasi kita yang ada di Teweria. Atau tidak
penyakit diare? Tahu. Penyakit diare apa? Setelah berjalan-jalan, kami beristirahat di tempat yang sejuk. Di sini kami masuk pada langkah keempat, yaitu alur kontaminasi. Warga melakukan permainan kecil menyusun gambar dari mana tinja, sampah dan limbah bisa masuk mulut manusia dan menyebabkan penyakit. Langkah kelima, kami melakukan simulasi air yang terkontaminasi. Hal ini untuk menekankan bahwa air yang diminum warga pasti tercemar apabila warga masih BAB membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Di akhir pemicuan, kami lakukan puncak pemicuan dengan menegaskan kembali jawaban-jawaban warga dari proses sebelumnya dan mengajak warga yang mau berubah untuk menandatangani kontrak sosial. Apresiasi dengan tepuk tangan adalah hal yang penting. Dan kemudian dipilihlah salah seorang untuk menjadi natural leader untuk memimpin tindak lanjut gerakan perubahan ini. Saya kembali kepada warga masyarakat Desa Tiberia. Siapa yang kita percayakan menjadi leader sanitasinya kita? Kepala desa. Apa yang menjadi sebuah kontrak kerja yang setelah kita tanda tangani, kita kerjakan mulai hari ini dan 3 bulan ke depan sudah selesai. Terima itu? Terima. Oke, kalau begitu terima kasih. Kedua kita Bapak sekali. Banyak desa yang mengharapkan program ini masuk ke mereka. Tetapi bersyukur kita, Tiberia desa paling pertama menerima bantuan. Jika desa kita sudah melakukan STBM dan dideklarasi desa STBM, itu dengan sendirinya dicatat oleh Kemenkes. Apakah kita terima seperti ini? Kegiatan pasca pemicuan kami lakukan melalui serangkaian pertemuan untuk membangun ulang komitmen. Kemudian pendampingan dalam implementasi termasuk opsi-opsi teknologi sanitasi yang bisa dilakukan. Dalam proses pendampingan pembangunan sarana sanitasi, warga yang berkebutuhan khusus atau OBK masuk dalam program kerja kami. Warga Tiberia yang kami dampingi adalah warga yang penuh semangat untuk berubah. Hal ini nampak dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi. Kami menggunakan kartu monitoring output dan outcome rumah tangga. Ini diambil dari air mata air mana? Mata air kita ambil dari Pandang ya. Nah, biasanya disimpan di tempat tertutup di sini. setelah itu dari sini pindah di cerek ini. Cerek ya. Biasanya dimasak sampai matang ya, Bu? Tidak ada yang sama. Dikasih apa saluran tidak Ibu kalau di bagian sini? Tidak ya, Bu? Tidak di belakang. Oh, di belakang ya. Dari rumah ke rumah yang kami datangi, kami melihat sendiri bahwa 5 pilar telah dapat mereka capai. Dari hasil rekapitulasi data dan kemudian melalui proses verifikasi, Desa Tiberia siap dideklarasikan sebagai Desa STBM. Kami bangga terhadap warga, karena dalam kurun waktu singkat, warga mampu menjadikannya sebagai Desa STBM. Tiberia menjadi inspirasi dan semangat bagi kami untuk melanjutkan tugas ke desa lain. Desa Tiberia. Pertama-tama kalau cacat ini kalau mau ke belakang sebelum ini tiang penyangga ini harus dipegang oleh keluarganya.
baik yang pergi maupun pulang. Begitu juga pakaiannya, segala macam, pokoknya dilaksanakan oleh keluarga. Setelah adanya jamban yang ini, dia rasa senang sekali, aman, dia tidak ini, dia sudah gampang dia jangkau begitu. Karena program ini adalah program yang membawa perubahan demi kebaikan masyarakat, maka saya merasa bahwa program ini dipertahankan sampai kepada seterusnya dan sampai kepada anak cucu semuanya supaya masyarakat hidup sehat.